Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa semuanya. Saya Agil Abdillah, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama dan mencoba untuk memahami apa sih itu filsafat dakwah dan apa tujuannya. Namun sebelum itu, untuk memperlancar dan mempermudah kita dalam belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Allahumma rzuqni al jannata bi ghairi hisab. Allahumma rzuqna al jannata bi ghairi hisab. Allahumma rzuqhum al jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Apa sih pengertian dari filsafat dakwah dan apa tujuannya? Namun, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham terlebih dahulu apa pengertian dari filsafat dan apa pengertian dari dakwah. Yang pertama, filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah cara manusia berpikir lebih dalam untuk mengetahui sesuatu hal. Jadi, filsafat tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi mencoba untuk mencari alasan dan mengetahui tujuan serta makna di baliknya. Yang kedua, dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang artinya seruan, ajakan, atau panggilan. Dan secara istilah, dakwah yaitu kegiatan menyeru, mengajak, serta memanggil umat secara sadar dan terencana untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan tuntunan akidah, akhlak, dan syariat. Nah, kemudian muncul istilah filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah kajian mendalam, sistematis, dan radikal mengenai hakikat, tujuan, serta metode penyampaian ajaran Islam. Artinya, kita tidak hanya melihat dakwah sebagai kegiatan menyampaikan agama, tetapi juga mempelajari bagaimana dakwah bisa tersampaikan secara tepat, bijaksana, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Filsafat dakwah juga membantu kita untuk bisa memahami bahwa setiap masyarakat memiliki kondisi yang berbeda. Contohnya, cara kita berdakwah kepada anak-anak tentu harus berbeda dengan cara kita berdakwah kepada orang dewasa. Cara kita berdakwah di media sosial tentunya harus berbeda dengan cara kita berdakwah secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi, seorang dai tidak hanya cukup memiliki kemampuan berbicara saja, tetapi juga harus memahami bagaimana situasi, cara berpikir masyarakat, dan metode penyampaian yang efektif.
Di dalam filsafat dakwah terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas apa yang menjadi objek kajian dakwah. Intinya, ontologi membahas hakikat dakwah itu sendiri. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang dakwah diperoleh. Jadi, bukan hanya belajar dari teori, tetapi dari pengalaman, pengamatan, dan juga dari memahami kondisi masyarakat. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan tujuan dakwah bagi kehidupan manusia. Artinya, dakwah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lalu, apa sih tujuan dari filsafat dakwah? Jadi, tujuan dari filsafat dakwah adalah agar dakwah menjadi lebih terarah, relevan, dan mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah bukan hanya mengajak untuk beribadah, tetapi juga mendorong untuk terciptanya akhlak yang mulia, kepedulian sosial, keadilan, dan kehidupan yang lebih harmonis. Kesimpulannya, filsafat dakwah mengajarkan kita bahwa dakwah tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana memahami manusia, memahami masyarakat, dan menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik, logis, serta sesuai perkembangan zaman. Dan demikianlah penjelasan dari pengertian filsafat dakwah beserta tujuannya. Terima kasih, saya Agil Abila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.